Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wezi Violis, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 130 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 130 Jakarta, Bapak Sugandi. Dan sudah hadir di sini bersama saya Bapak Sugandi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat juga ya. Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak mohon izin mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Boleh. Terkait dengan tugas di pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Oke. Bisa ya Pak? Bisa. Baik Bapak, terima kasih. Baik Pak, Bapak kan sebagai kepala sekolah sudah beberapa periode ya Pak. Sudah tentunya banyak sekali pengalaman Bapak dalam menyelesaikan masalah, dalam mengambil keputusan. Nah, saya ingin tahu nih Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bahwa kasus-kasus yang Bapak hadapi itu adalah kasus dengan dilema etika atau merupakan kasus bujukan moral Pak? Baik, terima kasih Bu Wezi. Kasus di sekolah itu tentu banyak dan beragam ya. Iya. Jadi kita memang harus pandai memilah apakah ini kasusnya termasuk dilema etika atau mungkin termasuk yang bujukan moral. Nah, tentu ini kalau di sekolah kita kan kita biasanya membentuk tim ya, tim untuk melihat, mengevaluasi apakah ini kasus seperti apa kasusnya gitu. Nah, kalau kasus yang dilema etika ini kan kasus yang sering kita temui di sekolah, kemudian ternyata kasus yang dilakukan oleh anak tersebut itu sebetulnya secara etika bisa kita terima. Nah, karena ada hal yang benar yang dilakukan itu. Nah, sekali lagi bahwa semua kasus itu beragam, dan tentu ada background, ada latar belakang yang mempengaruhi kasus terjadi. Nah, maka memang kita kalau di 130 kita selalu dengan tim tadi untuk menyeleksi dulu kasusnya seperti apa. Nah, apakah itu termasuk dilema etika atau termasuk dengan bujukan moral. Baik Bapak, berarti ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, itu tadi Bapak melihat kasus tersebut ya Pak ya, latar belakangnya bersama tim ya Pak. Betul, karena betul. Kasus yang dilema etika ini adalah sebenarnya secara etika itu bisa diterima gitu ya Pak ya. Nah, mungkin disinilah terjadi sedikit kesulitan ketika membuat keputusan gitu. Betul. Karena dua-duanya sama-sama benar gitu ya Pak ya. Betul. Baik Bapak. Kemudian selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, itu bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan itu ketika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau terdapat nilai-nilai kebajikan di dalamnya? Ya, jadi dari hasil seleksi terhadap kasus tadi, kalau ada yang termasuk dilema etika, berarti dalam menyelesaikannya harus hati-hati. Pertama, pahami dulu background masalah ini terjadi. Kemudian termasuk latar belakang keluarga, masyarakat sekitar, kemudian daya dukung orang tua dan sebagainya. Karena ini menjadi penting agar kita tidak salah dalam memutuskan kebijakan. Ya, jadi jangan terlalu cepat kita mengambil kesimpulan bahwa anak ini melakukan kesalahan dan harus di-adjustment atau diberikan hukuman. Nah, dengan menyeleksi tadi, kemudian memahami background-nya, bahkan kalau kita kan seringkali mengedepankan yang namanya empati, ya, bagaimana ternyata kasusnya terjadi karena memang kelalaian orang tua, atau memang anak ini tidak mendapatkan perhatian orang tua, atau masyarakat lingkungan sekitarnya memang yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak-anak ini, atau mungkin justru sikap kita sebagai guru yang kurang memahami terhadap masalah yang sedang dialami oleh anak tersebut gitu. Nah, maka yang kita lakukan adalah selain mengidentifikasi tadi kita dengan tim, kemudian mendiskusikan itu semua gitu, supaya kita nanti
dapat memberikan keputusan atau kebijakan apakah ini akan mendapatkan sanksi atau tidak misalnya. Atau mungkin justru kita bisa menyelesaikan dan membantu dia untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, baik Bapak. Jadi dalam pengambilan keputusannya ketika terjadi kasus-kasus yang mengandung nilai-nilai kebajikan, nanti Bapak itu akan menjalankan bagaimana berhati-hati ya Pak ya, diidentifikasi dulu permasalahannya, dicari tahu latar belakangnya gitu ya. Karena kadangkala tadi seperti Bapak bilang, siswa melakukan suatu kesalahan itu bisa jadi itu ada yang melatar belakangi, ada penyebabnya gitu. Jadi itu menjadi pertimbangan ya Pak. Kemudian setelah dipahami permasalahannya, melibatkan empati juga ya Pak ya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah ketika berkolaborasi atau berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait ya Pak. Oke, baik. Nah kemudian langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang selama ini sudah Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Kan biasanya memang kasus ini ditemukan oleh siapapun ya, oleh guru, wali kelas atau guru konseling. Biasanya kalau itu ditemukan oleh guru berdasarkan laporan misalnya, atau memang guru melihat langsung, itu biasanya kan ditangani oleh guru bimbing konseling bersama wali kelas gitu. Nah kalau ada hal yang memang sangat urgen, biasanya itu sampai dengan studi kasus yang melibatkan kepala sekolah. Nah intinya bahwa dalam penyelesaian ini kita membiasakan untuk bersama-sama berkolaborasi ya, antara guru, kemudian wali kelas, kemudian guru bimbingan konseling bersama kepala sekolah, bahkan kita libatkan orang tua secara bersama-sama. Jadi kita juga harus dengar bagaimana informasi dari orang tua seperti apa, sehingga kita memang betul-betul bisa memutuskan hal yang bijak ya. Karena ini tidak mudah ya dengan hal bijak ini. Maka kalau kita secara bersama-sama, sehingga kita bisa memahami semua. Artinya keputusan yang kita berikan itu nanti dipahami oleh semua gitu. Nah kemudian semua dapat memberikan pendapatnya ya untuk sama-sama memberikan keputusan ini gitu. Jadi tidak hanya kepala sekolah saja atau mungkin guru bimbingan konseling saja, yang padahal kita kadang-kadang ada keterbatasan nih, karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi pada anak tersebut. Lalu yang kedua, bahwa keputusan itu harus mengutamakan kepentingan anak tersebut, dengan anak tersebut ya. Jangan sampai nanti keputusan kita itu merugikan masa depan anak ini, karena anak ini kan anak usia sekolah yang harus sekolah gitu. Nah sehingga itu sangat penting. Jadi kita jadikan anak ini bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek gitu. Jadi keputusan kita harus memikirkan bagaimana masa depan anak. Itu yang paling penting. Itu yang penting ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Ya kalau tadi bisa saya tangkap dari yang Bapak sampaikan, langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan itu adalah kasus atau permasalahan itu timbul tentu berjenjang ya Pak ya. Apakah nanti ditangani oleh guru dulu, guru BK, wali kelas, kemudian nanti kalau misalnya memang diperlukan baru akan sampai pada pengambilan keputusan yang melibatkan kepala sekolah gitu ya. Dan di sini pun Bapak nggak sendiri ya Pak ya, tetap berkolaborasi tadi ya Pak ya, dengan ya guru, wali kelas, bahkan berkomunikasi juga dengan orang tua. Di mana tujuan akhirnya itu adalah bagaimana supaya keputusan yang diambil dari kasus itu Bapak itu lebih keputusan yang memihak kepada murid ya Pak ya. Betul. Kepada siswa. Betul. Karena masa depan pendidikan siswa itu yang penting gitu ya Pak. Betul. Baik, terima kasih Bapak. Nah kemudian Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini, hal-hal apa saja yang menurut Bapak itu efektif ya efektif ketika Bapak harus mengambil keputusan yang sulit? Jadi memang dalam menangani kasus ini kan beragam ya. Kita menemukan misalnya karena ini kasusnya kadang-kadang sudah berulang itu kan ada guru-guru yang merasa sudah kita berikan keputusan saja, misalnya dikeluarkan atau apa gitu. Tapi lagi-lagi bahwa keputusan yang kita berikan itu harus hati-hati,
kemudian kita harus paham dengan background latar belakangnya, kemudian kita melibatkan semua pihak terkait ya, yang semua ya harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita berikan. Nah, yang paling efektif menurut saya adalah tadi melibatkan semua pihak terkait tadi, gitu. Karena kalau kita memutuskan sendiri, terkadang tadi ya keterbatasan kita untuk mengetahui semuanya. Jadi sangat efektif kalau kita melibatkan semuanya. Nah, sehingga kalaupun ada keputusan yang terpahit sekalipun itu adalah merupakan kesepakatan bersama dan bersama. Gitu. Iya, oke. Jadi sangat efektif ketika dalam pengambilan keputusan itu kita bekerja sama, berkomunikasi ya Pak ya. Betul. Bahwa keputusan itu bukan atas keputusan kepala sekolah sendiri ya, tapi merupakan keputusan kepala sekolah bersama mungkin guru, wakil, atau bahkan di sini juga melibatkan orang tua. Karena kan ini berkaitan dengan masa depan siswa, pendidikannya siswa gitu ya Pak. Betul. Baik. Kemudian Bapak dalam menangani kasus-kasus, mengambil keputusan, tentunya ada tantangan-tantangan ya Pak yang ditemui. Nah, kira-kira selama ini apa nih tantangan yang Bapak temui ketika ingin mengambil keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, tadi karena pandangan orang kan berbeda. Kadang-kadang pandangan guru juga beda ya. Oh, apalagi kalau misalnya kasusnya sudah berulang gitu. Nah, tapi bahwa yakinlah gitu, karena kita ini guru ya, kita guru, memang tugas kita selain mengajar itu adalah mendidik ya. Jadi kalau ada kasus yang berulang-ulang itu juga yang penting adalah tercatat dengan baik, ya kan, terbukukan di apakah itu di wali kelas atau itu di kesiswaan atau di guru bimbing konseling, sehingga kita sudah punya data-data, ya kan. Nah, sehingga dengan data-data itu kita mudah nanti pada misalnya kompresi kasus ya, kita bisa membuktikan bahwa data-data itu memang terkumpul dengan baik, terdokumentasikan dengan baik, sehingga ketika kita diskusikan ini sudah menjadi bahan, dan lagi-lagi bahwa ketika kita memberikan keputusan harus dipahami oleh semua pihak tadi, sehingga nanti tidak ada masalah. Walaupun demikian, tentu banyak tantangannya. Kadang-kadang apa yang sudah diputuskan hari ini belum tentu dipatuhi, ya kan? Besok bisa terulang lagi, bahkan orang tua kadang-kadang lupa kontrol lagi dan seterusnya. Nah, itu tantangannya. Tantangannya adalah memang anak-anak ini kan, apalagi anak SMP ya, sedang mencari jati diri mereka. Kasus yang ini misalnya, oke, selesai, tapi bisa jadi muncul kasus yang lain, ya kan? Dan itu akan terus terjadi karena memang anak-anak ini sedang mencari jati diri, mencari contoh yang baik, sehingga kadang-kala itulah yang terjadi pada kita. Tapi kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan nggak boleh bosan terhadap itu. Gitu. Ya. Baik, jadi lumayan banyak ya Pak ya tantangannya ya, khususnya di lingkungan sekolah dengan siswa yang beragam ya Pak. Betul. Tadi diantaranya ketika dalam memutuskan terjadi perbedaan pendapat itu ya, mungkin antar guru atau mungkin dengan orang tua juga ya, orang tua pengennya apa, kemudian pihak sekolah sudah memberikan jalan terbaik seperti apa, masih ada pertentangan gitu. Kemudian juga ketika kasusnya ini menjadi kasus berulang gitu ya, bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa untuk ketika sudah ada satu kasus ya jangan diulang lagi gitu ya Pak ya, dan tetap dilakukan koordinasi dengan orang tua tadi juga ya Pak ya, supaya tantangan ini bisa teratasi. Baik, Bapak untuk ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika ini, apakah Bapak itu ada tata kala atau jadwal tertentu untuk menangani kasus ini gitu ya, ataukah Bapak melakukannya itu di tempat, artinya begitu ada masalah atau kasus yang memang sesegera mungkin diselesaikan gitu, dan prosedurnya ini seperti apa Pak, atau caranya seperti apa? Ya. Kalau yang kita lakukan itu yang kita jadwalkan adalah bagaimana mengatasi secara preventif ya terhadap berbagai kasus di sekolah, bukan hanya kasus yang terkait dengan terkait dilema etika ini, tapi semua kasus kita lakukan secara preventif dengan membentuk tim kerja ya. Tim kerja ini nanti tentu ada SOP yang harus mereka lakukan ya.
Nah, kemudian terhadap kasus-kasus yang terjadi, tentunya kita selalu melakukan evaluasi. Misalnya kasus di semester ini apa sih yang sering terjadi? Nah, maka ketika itu sering terjadi, maka kita menyusun sebuah program. Gitu. Misalnya kita ada program menghadirkan Pak Ambarita ke sekolah misalnya gitu kan. Nah, itu kan sebuah program menghadirkan pihak kepolisian untuk memberikan pencerahan gitu kan. Kemudian kita juga memanggil psikolog misalnya ke sekolah gitu. Nah, ini adalah dalam rangka usaha preventif berdasarkan hasil evaluasi. Gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak seperti apa. Nah, bahkan kita juga ada program outing class termasuk membawa anak-anak yang terindikasi ada kasus-kasus, nah maka dibawa anak-anak ini ke misalnya ke penjara anak, ya supaya dia tahu ada pengetahuan langsung ada ya Pak pengetahuan ya. langsung, mereka melihat langsung seperti apa. Jadi ini adalah program-program yang kita lakukan bersama guru bimbingan konseling dan kesiswaan untuk bagaimana mengupayakan upaya preventif tadi. Itu sih yang kita lakukan selama ini ya. Yang terjadwal itu ya. Terjadwal. Tapi ketika ada kasus yang timbul dari murid, ya itu segera kita iya, lakukan. Kalau memang ada kasus-kasus, ya itu memang harus segera kita lakukan. Ya, kalau bisa sih 1-2 kali 24 jam itu harus terselesaikan. Gitu. Jangan ditunda kalau kasus itu. Oke, baik. Jadi di sini Bapak dan sekolah ini sebenarnya kalau untuk terjadwal ini lebih ke tindakan preventifnya Pak ya, pencegahan gitu ya, atau juga sebagai rambu-rambu biar kepada siswa yang supaya tahu mana yang baik mana yang tidak dengan menghadirkan narasumber tadi ya Pak ya. Baik. Sedangkan kalau untuk kasus sendiri ketika terjadi maka sesegera mungkin langsung diselesaikan. Betul. Itu ya Pak. Betul. Oke, baik Bapak. Kemudian selama ini dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah dilema etika ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak ketika harus mengambil keputusan nih dari kasus yang terjadi? Ya. Ada nggak Pak? Ya, tentu ada ya, karena ini bagian kita kan selalu bersama-sama ya, dengan bagian kesiswaan, dengan guru bimbingan konseling, wali kelas. Nah, tentu kita kan harus samakan dulu visi mereka ini gitu. Jadi kita samakan dulu sih sebetulnya bagaimana sih cara penanganan yang baik menurut kita gitu ya. Jadi kalau kita sudah satu visi bahwa kita ingin membantu anak menjadi anak-anak yang sukses, jadi apapun kasusnya, tadi tolak ukurnya adalah bagaimana keputusan yang kita berikan ini tidak merugikan anak tersebut. Jadi anak ini harus menjadi subjek dalam pendidikan yang anak itu kan apalagi anak SMP ya, memang anak yang harus kita lindungi, yang harus kita ayomi, ya kan? Jadi supaya mereka itu juga merasa mendapatkan pendidikan yang baik, ya bukan berarti bahwa kita lemah terhadap masalah-masalahnya, tapi anak itu merasa mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Iya. Oke, baik. Jadi tentu ada yang membantu Bapak atau memudahkan Bapak ketika mengambil keputusan tadi ya Pak ya. Betul. Bagaimana tadi kerjasama dengan tim, ada wali kelas, mungkin ada guru BK tadi ya Pak ya, termasuk mungkin dengan orang tua ya Pak ya. Itu memudahkan ketika ingin mengambil suatu keputusan dan ujung-ujungnya tadi supaya keputusan itu berpihak pada anak tadi ya Pak. Gimana pendidikan anak tetap berlanjut, tetap memperhatikan hak-haknya anak gitu ya Pak ya. Baik. Nah ini pertanyaan terakhir nih Bapak, dari pembicaraan kita, dari wawancara yang kita lakukan ini, dan dari pengalaman Bapak juga, boleh di-share Pak, di-sharing Pak, pembelajaran apa yang Bapak petik ya berdasarkan pengalaman Bapak tadi sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah ketika mengambil keputusan khususnya kasus-kasus yang terkait dilema etika ini. Kalau yang tadi kata Bapak bilang melibatkan empati ya Pak ya, gimana Pak? Ya betul sekali. Jadi pembelajarannya adalah bahwa gini, ketika kita memutuskan menjadi seorang guru atau yang terlibat di dunia pendidikan, kita akan bergaul sama anak-anak kan. Betul. Anak-anak itu pasti beragam sekali masalahnya gitu. Apalagi sekarang yang masuk ke sekolah kita itu dengan berbagai
permasalahan yang berbeda, masalah ekonomi, sosial budaya, pendidikan orang tua, gitu kan. Nah, sehingga pasti sangat beragam kasusnya. Ada yang mungkin kasusnya termasuk dilema etika tadi, tapi ada kasus-kasus lain yang juga secara moral yang sudah harus memang melawan aturan sebagainya. Nah, intinya sebagai guru harus siap bukan hanya sebagai pengajar, tapi kita adalah mendidik. Justru ini adalah tantangan bagi seorang guru bagaimana menghadirkan anak-anak yang tadinya kurang pintar menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas, yang terampil. Anak-anak yang punya perilakunya kurang bagus ketika masuk, kalau bisa keluar dari sekolah kita menjadi memiliki perilaku yang bagus. Itulah justru tantangan kita sebagai pendidik. Ya, makanya guru itu bukan hanya sebagai pengajar, tapi dia sebagai pendidik. Oke, baik. Luar biasa Bapak. Jadi pembelajaran yang dapat dipetik itu bahwa ketika kita sudah masuk ke dunia pendidikan, kita sebagai guru sejatinya kita tidak hanya mengajar ya Pak, Betul. tapi kita itu mendidik gitu. Khususnya di sekolah dengan siswa yang memiliki keunikan ya masing-masing, siswa dengan latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan sosial. Nah, tentu juga mereka akan berperilaku yang bermacam-macam juga ya Pak ya. Nah, bagaimana kita tadi sebagai pendidik bisa mendidik ya. Nah, ini sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara ya Pak, bahwa guru itu ibarat petani yang hanya bisa menuntun tumbuhnya pohonan itu ya Pak. Jadi kita mengembangkan potensi betul, ya, potensi anak-anak itu. Nah, ketika kita bicara potensi kan berbeda-beda potensinya. Ada potensi yang positif, ada yang negatif. Nah, gimana caranya kita mengembangkan potensi yang positif ini? Iya, betul. Iya. Jadi memang sebagai pendidik memang tadi orientasi kita itu adalah siswa. Ya, dengan siswa yang beragam itu kita berusaha memfasilitasi mereka, mendidik mereka sesuai dengan keunikannya mereka masing-masing, gitu ya Pak ya. Baik Bapak, luar biasa sekali menginspirasi apa yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi saya sendiri, khususnya mungkin bagi yang lain juga nanti yang menyaksikan. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Wezi. Sehat-sehat ya Pak. Sukses juga buat Bu Wezi. Amin, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara yang saya lakukan dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 130 Jakarta, Bapak Sugandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wezi Violis, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 130 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah dari SMP Negeri 274 Jakarta dengan Ibu Rosana. Telah hadir bersama saya Ibu Rosana, Kepala Sekolah SMP Negeri 274. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagaimana kabar hari ini Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya? Ya. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara hari ini berkaitan dengan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Baik. Iya. Dan dalam kesempatan ini saya ingin bertanya-tanya atau memberikan beberapa pertanyaan untuk bisa Ibu jawab terkait bagaimana pengambilan keputusan yang Ibu lakukan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Bisa Bu? Bisa, insya Allah. Baik, terima kasih Ibu. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Bu. Ya. Ibu selama menjadi kepala sekolah tentu Ibu ada menemukan kasus-kasus yang terjadi ya Bu di sekolah Ibu yang Ibu pimpin. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi bahwa kasus itu adalah kasus yang merupakan dilema etika atau kasus itu merupakan bujukan moral? Baik, Bu Weji. Seperti yang sudah tadi dikatakan, bahwa banyak sekali kasus yang melibatkan siswa tersebut, baik itu yang dilema etika, yang kita lihat, kita pandang bahwa kasus tersebut sebenarnya benar dan benar, atau seperti tadi bujukan moral, benar dan salah. Bagaimana caranya ya itu kita lihat dampaknya, kita lihat latar belakangnya dari kasus tersebut.
Baik, jadi cara Ibu mengidentifikasi bahwa kasus itu merupakan dilema etika adalah ketika Ibu melihat latar belakangnya, kemudian dampaknya, dan kasus itu merupakan Betul. kasus yang benar dan benar gitu ya Bu ya? Iya. Baik, kemudian Ibu, bagaimana Ibu mengambil keputusan atau menjalankan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang bersifat dilema etika ini Bu? Nah, tentunya kita harus melibatkan para stakeholder yang ada di sekolah tersebut, terutama tentunya para wakil ya, kemudian tim manajemen, staff, dan guru-guru juga. Selain itu orang tua juga terkadang kita libatkan untuk Oke, baik. pengambilan keputusan tersebut. Oke, baik. Jadi untuk pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang dilema etika atau terdapat nilai-nilai kebajikan di dalamnya ini, Ibu bekerja sama ya Bu ya? Iya. Ibu melibatkan stakeholder sekolah Iya. seperti tadi wakil, Iya. kemudian staf dan guru BK dan orang tua ya Bu? Iya, Baik. saling berkomunikasi ya. Oh iya, siap Ibu. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan ketika yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Oh iya, kita harus identifikasi terlebih dahulu itu mengenai kasus tersebut. Setelah kita identifikasi, lalu kita lihat siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Apakah wakil dengan melibatkan seperti tadi stakeholder atau warga sekolah tersebut, sehingga kasus-kasus tersebut itu terlihat jelas fakta-fakta yang mereka berikan. Nah, setelah itu baru kita ambil keputusan tersebut dengan semuanya memiliki urun rembuk pengambilan keputusan itu. Oke, baik. Jadi biasanya langkah-langkah yang Ibu lakukan itu pertama tadi Ibu mengidentifikasi dulu Ibu. Identifikasi dulu, kemudian bagaimana Ibu bekerja sama kemudian dengan keterlibatan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian digali fakta-faktanya, Iya. baru kemudian diputuskan keputusan seperti apa yang tepat gitu ya Bu ya. Iya, betul. Baik Ibu. Kemudian selama ini hal-hal apa aja yang menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan yang Ibu buat pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau kita bekerja sendiri tentunya itu agak sulit ya, sehingga kita komunikasi dengan para teman-teman kita, wakil, kemudian para guru, staf juga, dan kita libatkan orang tua. Sehingga dengan komunikasi tersebut kita akan memperoleh suatu pemecahan masalah tersebut dengan pengambilan keputusan yang tepat. Kita bermusyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan. Oke, baik. Berarti selama ini hal-hal yang menurut Ibu efektif itu adalah ketika bekerja sama dengan pihak-pihak, dengan stakeholder sekolah gitu ya. Karena dalam pengambilan keputusan Ibu bermusyawarah gitu ya Bu ya, bukan keputusan sendiri, Bukan tapi keputusan melibatkan sendiri. pihak-pihak yang memang terkait dengan kasus tersebut ya Bu. Betul, iya. Baik Ibu. Kemudian dalam yang selama ini terjadi Ibu bertemu kasus di sekolah, tentu ada tantangan-tantangan yang Ibu temui ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu tantangan apa saja nih yang Ibu temui dalam Ibu mengambil keputusan ini untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, karena banyaknya yang terlibat, stakeholder sekolah, para wakil, seperti tadi yang sudah dijelaskan, wakil, kemudian staf atau tim manajemen, kemudian orang tua atau guru, sehingga memiliki berbagai macam pendapat. Perbedaan pendapat itu merupakan tantangan. Nah, perbedaan pendapat kemudian kita arahkan sehingga dicapailah satu kesepakatan seperti tadi. Nah, kesepakatan itu yang menjadi landasan, yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Baik Ibu, jadi tantangan yang Ibu temukan dalam pengambilan keputusan ini adalah ketika terjadi perbedaan pendapat ya Bu. Betul, dari mungkin iya. pihak-pihak yang tadi terlibat dalam kasus ini. Nah itu tantangannya itu perbedaan pendapat itu yang kemudian dibuat kesepakatan sehingga keputusan diambil itu tepat
ya Bu ya. Ya, tentunya keputusan tersebut harus fokus kepada siswa, Oke, ya. keputusan yang berpihak pada siswa ya Bu Iya, ya. berpihak pada siswa. Iya, baik Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki tata kelola khusus atau jadwal-jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika ini? Ataukah Ibu lakukan di tempat langsung gitu? Ya, ini akan terbagi menjadi dua. Sebelum kasus itu ada, tentunya kita harus mencegahnya. Ada langkah-langkah preventif. Oke. Jangan setelah ada kasus baru, tapi ini kasus tersebut sebelum ada kita jadwalkan terlebih dahulu. Jadi ada jadwal apabila untuk pencegahan atau preventif. Tapi apabila kasus tersebut muncul dilema etika atau bujukan moral seperti itu, maka kita bisa langsung mengambil keputusan pada saat itu juga, sehingga tidak berlarut-larut hal tersebut. Oke, baik. Kemudian untuk bagaimana bentuknya dan prosedur Ibu dalam yang Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan ini seperti apa Bu? Ya, dengan berkomunikasi. Dengan berkomunikasi tentunya akan membuka solusi dari kasus tersebut, dari permasalahan tersebut yang kita lihat sebenarnya ya benar sama benar, ya. Tapi mana yang lebih penting, mana yang lebih akurat. Nah, dengan komunikasi bukan hanya saya sendiri, tapi dengan teman-teman, dengan warga sekolah, sehingga dengan terbangunnya komunikasi tersebut, maka meminimalisir kasus yang akan muncul. Oke, baik. Jadi kalau dijadwalkan khusus untuk kasusnya enggak ya Bu ya, tetapi Ibu melakukan kegiatan preventif ya, pencegahan yang memang terjadwal gitu ya Bu ya. Sedangkan kalau misalnya terjadi kasusnya, maka itu akan sesegera mungkin ditanggulangi atau dipecahkan masalahnya gitu ya Bu, supaya tidak berlarut-larut ya Bu. Baik Ibu. Kemudian Ibu, selama ini dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang Ibu temui, khususnya kasus dilema etika, adakah seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan Ibu dalam atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, selain teman-teman kompeten semua, guru-guru memiliki wawasan yang cukup tepat. Selain itu para wakil, kemudian para staf tim manajemen. Namun ada kalanya kita memanggil narasumber yang memiliki kemampuan yang kompetensinya pada bidang tersebut. Misalnya seperti kita adakan kepolisian, kita panggil itu sebagai pencegahan preventif. Kemudian selain itu kita panggil juga dari Binmas, bimbingan masyarakat, atau psikologi, kita panggil hal-hal orang-orang yang ahli dalam bidangnya untuk pengambilan keputusan tersebut, sehingga terasa akurat apa yang akan kita putuskan. Oke, baik. Berarti orang-orang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan Ibu dalam pengambilan keputusan itu adalah mungkin Ibu memiliki tim yang solid gitu ya, yang kompeten, yang kemudian dengan pengalaman-pengalaman yang bermacam-macam juga ya Bu ya, yang tentunya akan memberikan masukan kepada Ibu gitu ya Bu ya. Betul. Dan kemudian ahli-ahli di bidangnya sesuai mungkin dengan kasus atau permasalahan yang Ibu hadapi gitu ya Bu. Oke, baik. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu, dari apa yang sudah kita perbincangkan, apa yang sudah bicarakan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan dilema etika? Yang pertama itu kita harus membangun komunikasi, bukan hanya kepada siswa saja, tapi kepada teman-teman, kepada orang tua, bahkan kepada masyarakat. Kita harus bangun komunikasi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain membangun komunikasi, yang kedua kita harus bekerja sama, ya. Bekerja sama untuk saling memajukan kompetensi yang kita miliki, wawasan-wawasan yang kita miliki dengan semua pihak yang ada di dalam, secara internal maupun secara eksternal. Dengan para alumni juga terkadang kita suka juga untuk berbicara, mengambil hal-hal yang positif. Dan yang ketiga tentunya
hal semua ini kita lakukan bersama itu adalah untuk berfokus pada siswa. Karena siswa merupakan manusia yang unik, yang memiliki berbagai macam latar belakang, berbagai macam kompetensi, berbagai macam intelektual ya. Apabila mereka memiliki sebuah kasus, maka intinya kita harus fokus kepada siswa yang memang layak untuk mendapatkan suatu pendidikan. Oke, baik. Baik, Ibu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran Ibu dapatkan adalah dalam penyelesaian kasus-kasus ini bagaimana menjalin komunikasi dan kerjasama ya Bu ya, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari wakil, guru, kemudian orang tua gitu ya Bu, dan kemudian bagaimana poin penting dari pengambilan keputusan itu adalah berpihak kepada siswa gitu ya Bu ya. Itu dia. Baik Ibu. Sehingga nanti mendapatkan hasil yang maksimal siswa tersebut, pengembangan diri mereka. Baik, terbaik untuk siswa, artinya pendidikan siswa tetap berlanjut gitu ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya, atas sangat menginspirasi sekali. Semoga ini juga bisa menginspirasi saya dan banyak orang ya, bagaimana sebagai pemimpin itu dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya, terima kasih atas ilmunya, inspirasinya. Salam sehat Ibu. Sehat kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya bersama Ibu Rosanah, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 274 Jakarta. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.